Tim Mercy Indonesia di Gaza merayakan Idul Fitri hari Ahad 30 Maret 2025 di tengah ancaman gempuran bom terus-menerus dari tentara Zionis Israel. Meskipun situasi yang genting, tim medis Mercy Indonesia tetap menjalankan ibadah dengan hikmat dan penuh rasa syukur. Tim medis Mercy di Gaza, Palestina menyambut Hari Raya Idul Fitri di tengah serangan Zionis Israel yang masih terus terjadi tanpa henti. Sholat Idul Fitri berlangsung di sisa gedung Rumah Sakit Indonesia yang mengalami kehancuran akibat serangan Zionis Israel. Rumah sakit ini sempat mengalami kebakaran akibat serangan Zionis. Meski demikian, tim Mercy terus berupaya memperbaiki gedung rumah sakit untuk memberi pelayanan bagi pasien di Gaza yang terus berdatangan akibat agresi genosida Israel. Meski dalam suasana Idul Fitri, Rumah Sakit Indonesia masih terus menangani pasien korban genosida Israel yang tidak berhenti sama sekali. Banyak anak yang menjadi korban, padahal mereka begitu ceria menyambut Hari Raya Idul Fitri. Tim Mercy di Gaza berkomitmen menjalankan tugas kemanusiaan di tengah situasi sulit akibat genosida Israel terhadap bangsa Palestina. 6 tahun dengan riwayat korban pengumuman pada tanggal 18 Maret 2025. Hari Raya Idul Fitri yang seharusnya dirayakan dengan sukacita namun berbeda di Gaza, Palestina. Pasukan Zionis Israel membombardir wilayah Gaza dengan lebih dari 70 orang terbunuh dalam 24 jam. Sedikitnya 16 orang, termasuk 9 anak dan 3 perempuan, dibunuh ketika masih mengenakan pakaian terbaik mereka untuk merayakan Lebaran. Kita membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi dan relawan Mercy Dr. Wahyu Bimantoro. Dr. Wahyu, selamat siang waktu Gaza. Mas Hasib, selamat malam. Selamat siang Mas Kevin. Malam Mas Kevin dan Mas Bayu. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami. Dr. Wahyu, bagaimana situasi terkini di sana? Bagaimana suasana Hari Raya Idul Fitri di Gaza, Palestina? Alhamdulillah di wilayah utara kondisinya lebih kondusif daripada di daerah selatan ya, karena memang sekarang tampaknya daerah yang panas di daerah selatan. Daerah utara ini tanggal 29 Ramadan memang ada serangan di sekitar rumah sakit ya. Kira-kira jarak 700 meter dari rumah sakit ada serangan di mana ada korban anak-anak 15 orang dan syahid 2 orang. Kemudian selanjutnya sore kami sudah diberi pengumuman bahwa sudah memasuki bulan Syawal. Kita sempat melakukan takbir ya, cuma takbir ketika mulai gelap takbir itu terhenti karena sudah mulai ada serangan lagi, jadi sepi lagi. Tapi alhamdulillah kami masih bisa melakukan ibadah sholat Id di dalam rumah sakit karena kita menghindari daerah terbuka pada tanggal 1 Syawalnya. Tapi bagaimana serangan Israel itu berpengaruh terhadap kondisi psikologis dari tim relawan Mercy di sana, Dr. Wahyu? Saya kira kami sudah mengamati ya. Jadi memang pada saat pertama 18 itu memang sempat bikin shock ya, karena memang itu serangannya dahsyat sekali dalam 18 itu dan korbannya banyak ya. Tapi setelah itu kita mulai paham polanya dan ternyata memang akhir-akhir ini serangan itu lebih banyak ke tujuan untuk menggusur, mengosongkan wilayah tertentu. Jadi walaupun dekat tapi kami juga berkoordinasi dengan WHO, dengan pihak keamanan yang menyatakan insya Allah wilayah kami, wilayah rumah sakit ini insya Allah aman. Memang kalau kita lihat pengungsi di sekitar sini memang mereka sikapnya sudah seperti biasa ya dengan hal seperti itu. Walaupun ada suara-suara bom besar itu mereka ya nggak terlalu kelihatan panik. Ya. Saya kira begitu. Ya, baik Mas Hasib. Israel melanjutkan operasi militernya dengan alasan bahwa Hamas menolak untuk membebaskan tawanan dan menolak proposal perubahan dalam perjanjian gencatan senjata. Pendapat Anda bagaimana mengenai alasan Israel ini melakukan penyerangan kembali, Mas Hasib? Ya, sebenarnya secara umum Mas Kevin, kalau kita amatin perang ini itu hampir tidak mengalami perubahan dari segi karakter dari perang jilid pertama dengan sekarang perang jilid kedua. Saya menyebutnya sebagai jilid kedua.
walaupun memang aktor-aktornya dan motifnya itu agak bersamaan, agak ada bedanya. Yaitu misalkan sama-sama menggunakan perang psikologis yang sangat besar, menurut saya sangat kuat, yaitu kalau Israel menggunakan bombardir sedemikian rupa kepada masyarakat yang tidak lagi mengindahkan nilai-nilai manapun, ya, anak-anak perempuan, kemudian hari suci pun dia nggak perhatikan itu. Tapi kemudian Hamas minimal bagi Israel itu dianggap juga menggunakan aspek itu dalam bentuk menekan Netanyahu melalui politik sandera. Jadi bagaimana sandera itu digunakan untuk mencapai yang tujuan Hamas yang atau Palestina secara umum, yaitu mendapatkan kemerdekaan. Saya sekali lagi pada aspek kemerdekaan tentu kita sepakat dengan apa yang harus menjadi haknya bagi warga Palestina. Nah, yang harus kita amatin, Mas Kevin, saya melihat di Perang Jilid 2 ini agak ada perbedaan walaupun polanya secara umum adalah sama, yaitu bahwa memang Perang Jilid kedua ini mendapatkan dukungan yang tanpa catatan, kurang lebih begitu, dari negara adidaya seperti Amerika dan Presiden Donald Trump. Ini yang membedakan dengan apa yang terjadi di Perang Gaza Jilid pertama. Kalau Jilid pertama ada Presiden Joe Biden dengan Amerika yang menurut saya masih memberikan catatan sangat ketat dan sangat keras, walaupun kita melihat pada akhirnya juga nggak berdaya. Saya menyebutnya Netanyahu menggunakan politik pasir isap, terutama dalam konteks internal pemilu Amerika yang mereka ingin memenangkan Trump, dan harapannya dengan Trump menang mendapatkan dukungan tanpa catatan seperti serap dilakukan oleh Joe Biden. Dan inilah yang saya rasakan sekarang, yang saya lihat bahwa Netanyahu Israel itu mendapatkan dukungan tanpa catatan itu, bahkan catatan-catatan dalam bentuk bom-bom berat yang dilarang oleh Netanyahu kemudian diizinkan oleh Trump untuk langsung dikirimkan ke Israel dalam rangka melanjutkan misinya. Nah, yang paling ngeri menurut saya karena memang ada target baru yang itu lagi-lagi membuat Netanyahu merasa tidak salah dalam mendukung Trump, terutama dibanding Joe Biden, yaitu bahwa Trump kemudian memberikan janji yang sangat menggembirakan bagi Netanyahu, yaitu pengusiran paksa warga Gaza. Nah, saya melihat ini yang membedakan salah satunya daripada Perang Jilid 2 ini, bahwa tujuannya bukan hanya sekedar mensucikan Gaza dalam tanda kutip dari Hamas atau membebaskan sandera, tapi justru mereka ingin mengusir paksa. Dan ini sebenarnya korelatif dengan apa yang disampaikan oleh Mas Bayu di lapangan. Misalkan pola serangan sekarang ini adalah tujuannya atau arahnya itu cenderung kepada bagaimana mengosongkan sebuah wilayah, sebuah keadaan sebuah tempat. Dan sekali lagi saya melihat ini adalah menjadi misi, ini menjadi target yang baru menurut saya dalam Perang Jilid 2 ini. Nah, oleh karena itu Mas Kevin, saya selalu sampaikan apapun yang terjadi dalam konteks Perang Gaza pasca 20 Januari di mana Trump itu dilantik, itu sebenarnya Trump tidak bisa membebaskan diri. Saya ingin mengatakan kalau sekarang Gaza kembali berdarah-darah, kalau sekarang Yaman kembali berdarah-darah, atau bahkan Beirut kembali menangis dengan serangan-serangan itu, saya mengatakan Trump sebagai presiden yang memberikan dukungan tanpa catatan, terutama ide mengenai usir paksa warga Gaza, tidak bisa melepaskan diri daripada tanggung jawab yang terjadi. Jadi ini bukan hanya dosa Netanyahu, ini bukan hanya kesalahan Netanyahu, tapi ini juga ada kesalahan seorang presiden Amerika terpilih yang saya melihat awalnya itu dia ingin komitmen. Karena kalau kita baca politik Amerika kan, kenapa Amerika bisa menang melawan Joe Biden? Selain karena politik pasir isap yang saya bilang dimainkan oleh Netanyahu, juga karena Trump meyakinkan sebagian elemen di Amerika, terutama komunitas Muslim dan Arab, bahwa dia akan menghentikan perang. Dan itu diwujudkan dengan katakanlah dicapainya gencatan senjata per 19 Januari, satu hari sebelum Trump dilantik. Walaupun kalau kita baca dalam konteks sekarang, ini sebuah hilah kalau dalam bahasa Arab. Ini sebuah tipu muslihat. Dia memang ingin mewujudkan apa yang dijanjikan, tapi bukan menyelesaikan dalam konteks penyelesaian yang adil, tapi di dalam menyelesaikan yaitu dalam keyakinan dan kemenangan Israel yang dia bayangkan. Padahal kalau itu idenya, itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan perang ini. Perang ini membutuhkan solusi yang sama-sama memenangkan dua warga, dua bangsa, dua negara. Dan Trump ini sampai sejauh ini kita melihat minimal dengan perang yang terjadi sekarang ini, patut kita duga dengan sangat kuat dia tetap dengan ide lamanya bahwa dia
mendukung ide yang disebut sebagai one state solution, yaitu Israel yang menang semuanya, lalu kemudian menghancurkan Palestina, menghancurkan Gaza sehancur-hancurnya, dan ini yang saya bilang tidak realistis dalam konteks di lapangan di Gaza dan di Timur Tengah secara umum. Demikian Mas Kevin. Ya, baik. Dokter Wahyu, saya masih belum kebayang begitu ya, bagaimana sih cara warga Palestina itu tetap bisa merayakan Idul Fitri di tengah suara-suara bom, tengah teror begitu. Mungkin Anda juga bisa berbicara dalam konteks Rumah Sakit Indonesia sendiri di sana seperti apa ya? Bagaimana pasien Anda itu tetap bisa merayakan Hari Idul Fitri begitu di sana dengan kondisi keterbatasan begitu, dokter? Saya kira memang pengalaman kami ya di daerah-daerah yang sulit itu memang kemampuan untuk beradaptasi mereka luar biasa, satu itu. Yang kedua, dalam hal bersyukur mereka luar biasa. Jadi pada saat kami selesai sholat itu banyak anak-anak dengan memakai baju yang terbaik mereka lah, bukan baru ya, terbaik mereka datang ke kami rame-rame bersalam-salaman ya, karena mereka sangat dekat dengan orang Indonesia terutama itu ya. Kemudian kalau ditanya bagaimana mereka ya tetap staf lokal kami ini tetap merayakan hari raya dengan cuti, mereka juga berhalal bihalal dengan keluarganya. Kemudian kami juga berhalal bihalal dengan staf rumah sakit. Kemudian kami juga menerima tamu dari Kementerian Kesehatan datang ke tempat kami. Kemudian kita sama-sama keliling ke rumah sakit, kita berbagi kue, istilahnya halawiyat, itu kue-kue kering, kita bagi-bagi bersama, kita rayakan bersama. Ya sederhana seperti itu, tapi intinya kita syukuri itu. Sebenarnya harapan kami bisa melakukan lebih daripada itu, tapi ternyata ya hanya itu yang bisa kita kerjakan. Kita syukuri, alhamdulillah. Ya, dokter, ada perkembangan tidak sih dari kondisi keterbatasan obat-obatan, makanan? Apakah ada perbaikan begitu dibandingkan beberapa waktu yang lalu? Kondisi saat ini sana bagaimana, dokter? Belum, saya kira belum ya. Saya kira malah karena seingat saya masuk sini tanggal 4 itu sudah mulai ada blokade sebelum serangan itu. Jadi memang semakin lama tentu saja persediaan semakin menipis. Jadi makanan pun semakin menipis dan harga semakin meroket. Karena pada awal kami masuk itu masih ada daging, masih ada. Kemudian sekarang sudah nggak ada di pasaran. Jadi tinggal sisa mungkin ikan ya, karena dekat laut ya. Walaupun harganya mahal karena berisiko sekali mengambil ikan di tengah laut itu saat ini. Oke, baik, kita doakan selalu semoga kemudian keadaan di sana lebih baik ke depannya begitu ya. Dokter Wahyu, terima kasih. Mas Hasyim, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya.